Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama kami dalam Lampung Post Update. Pada hari ini kami akan membahas tentang beberapa berita yang viral yang menjadi trending topik di publik. Ya, teman-teman, kita ketahui salah satu isu yang hangat belakangan ini adalah tentang ijazah Pak Jokowi. Isu ini memang Ijazah sudah palsu. bergulir ya, sudah lama. Dan ternyata awet teman-teman. Sampai sekarang masih bergulir isunya. Jadi yang terbaru adalah Bapak Jokowi turun gunung. Menemui para kuasa hukumnya untuk menyusun strategi langkah hukum apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan isu yang bergulir sangat liar ini ya. Kita ketahui bersama tuh kalau nggak salah ada satu Iya. sosok yang sangat familiar gitu ya. Ada Yakub Hasibuan ya, anaknya Bapak Oto Hasibuan. Dia menjadi salah satu pentolan dari para kuasa hukum dari Bapak Jokowi. Menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut saya sih ya, sebenarnya kalau memang itu tidak benar, kalau memang ijazah itu betul-betul asli, perlukah untuk mengumpulkan 15 pengacara kuasa hukum untuk menangani kasus ini gitu? Kalau kita betul gitu ya, ini kita secara logika sederhana saja. Kalau kita di sisi yang benar, perlukah kita membentuk tim kuasa hukum yang terdiri dari 15 orang pengacara-pengacara kondang? Apa perlu teman-teman? Iya, ini kan masih pro kontra ya. Iya. Nah ini kan saya rasa cukup aneh ya. Pak Jokowi itu kan sebelum menjadi presiden dia jadi wali kota, gubernur, Iya, betul. kemudian presiden selama 10 tahun. Dan dia itu kan pakai ijazah dari UGM itu kan Iya, yang dipermasalahkan kan. Kenapa kok baru sekarang gitu? Iya. Kalau misalnya dia udah berkali-kali mendaftar pakai itu, berarti bisa Nggak ada dibilang persoalan. aman, nggak ada persoalan. Setahu saya, misalnya ya, ketika daftar di wali kota, gubernur dan lainnya, termasuk presiden, ketika ada persyaratan ijazah misalnya, itu ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Gitu. Faktual itu dia mengunjungi langsung, benar nggak sih ijazah ini diterbitkan oleh kampus tertentu gitu, buktinya mana, rektornya siapa, kemudian ada nggak nama Jokowi di situ gitu. Nah kalau misalnya di situ memang ada ya itu kemungkinan besar itu emang sah gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya karena ini kan politik. Nah politik itu kan ya kadang kemarin jadi kawan, kemudian Sekarang jadi lawan. Jadi lawan ya. Besok Mungkin jadi lawan lagi lawan tetap lagi ya. kemungkinan. Nah. Jadi memang Iya. netizen ini menarik ya teman-teman. Jadi mulai dari gambar atau foto Pak Jokowi yang tidak mengenakan kacamata, sekarang kacamatanya kemana gitu ya. Itu kan hal-hal lucu, hal-hal kecil. Tapi jadi awet, gimana Pak Rudolf? Iya sih, saya sih agak ini ya teman-teman ya. Sapaan Tadi akrab tuh kita, Pak seperti Rudolf. iya, kakak mama cinta ya. Yes. Kalau Kita biasa akrab orang soalnya. Batak, orang Iya, Batak kayak iya, gitu biasa. Nah kalau saya agak berbeda benar tadi yang kakak Riki sampaikan soal ini ya, soal politik. Ini soal politik. Nah bagi saya, ini pendapat pribadi saya ya, menyikapi tadi itu aneh ketika seorang ada permasalahan langsung ada 15 kuasa hukum gitu, walaupun itu mantan presiden ya sebelumnya ya. Mungkin itu dalihnya adalah karena dia bukan orang biasa, dia seorang mantan presiden, dia presiden ke-7 Republik Indonesia kan gitu. Mungkin dalihnya sebagai alasan pembenarannya kenapa sampai 15 pengacara gitu kan, itu mungkin sebagai alasan. Tapi kalau saya lagi-lagi menilainya politik ya, sekali lagi politik. Nah saya menilai ini semua, baik itu kasus ijazah palsunya, Pak Jokowinya, para pengacara yang ada, kemudian bagaimana mungkin kalau teman-teman tahu sampai Hercules ya, Hercules yang Datang. betul bukan siapa-siapa itu dalam hal kasus ijazah palsu ini, tapi betapa dia terusik gitu ya dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi yang semakin hari semakin liar gitu ya. Dia terusik Hercules yang kita tahu sebagai preman di Jakarta gitu ya. Gitu ya, sampai seperti itu, bela-belain ke Solo gitu ya. Itu kan ini gambaran yang ada. Nah, saya lagi-lagi menilai apa sama teman-teman? Politik, tadi saya sampaikan politik. Jadi saya melihat ini semua sengaja diapung, dalam artian sengaja semua. Ini sengaja dirawat. Betul, itu yang mau Isu saya ini sampaikan. sengaja dirawat. Itu karena politik, sekali lagi saya bilang bahwa Pak Jokowi itu sudah
tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia seakan-akan terkena, kalau kita sedikit membahas psikologi, apa yang dinamakan post power syndrome, gitu ya. Jadi kan bagaimana orang yang dahulu lama berkuasa, katakanlah 10 tahun, berkuasa sekian lama selama 10 tahun, tapi kini tidak menjabat, tidak menjadi apa-apa gitu, dalam artian ya tetap kalau masyarakat mah ya tetap sowan, tetap silaturahmi masyarakat yang ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi dalam artian secara jabatan kepublikan gitu ya, itu tidak lagi menjabat apapun ya seorang Pak Jokowi ya. Nah, dan kita tahu juga bagaimana apa komentar Pak Jokowi ataupun apa yang disampaikan, kebijakan-kebijakan yang dahulu, ada yang kontroversial, ada yang baik gitu ya di mata masyarakat. Nah, itu juga menjadi kebijakan yang perlu kita sikapi juga. Saya kira itu sih, jadi ya sekali lagi ini politik ya, bisa saja ini permainan sengaja digulirkan terus-menerus. Kalau saya sih itu jadi tanggapan saya. Iya, saya juga sepakat bahwa ini memang sangat politis ya. Ini bukan masalah akademik tapi ini masalah politik kan saya lihat memang. Ya semoga dengan terbentuknya tim kuasa hukum ini, isu asli atau palsu ijazah Bapak Jokowi bisa mendapatkan titik terang ya. Dan jika memang itu palsu maka mungkin akan ada konsekuensinya. Dan jika itu memang asli maka orang yang menyebarkan itu akan bisa dipidanakan gitu ya. Baiklah, semoga segera mendapatkan titik terang. Demikian berita pertama kita yang viral tentang ijazah Bapak Jokowi. Kita akan masuk dalam berita kedua. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up. Lalu isi data pelanggan. Dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.